Assalamualaikum Tribuners Medan. Ketemu lagi nih dengan aku Rido, dengan saya Molly di acara kita seperti biasa BBM Bincang Bisnis UMKM. Biasanya aku sendiri nih Bang, tapi kali ini aku ditemani dengan Bang Rido karena acara BBM kali ini spesial banget loh Tribuners Medan. Karena topik kita kali ini adalah 3G, rahasia bikin lansia bisa, terus usaha kalian juga bisa. Menarik banget nih Molly. Nah, jadi seperti kita ketahui, sektor yang paling terdampak akibat pandemi itu adalah sektor UMKM. Setuju Bang, itu banyak banget loh UMKM yang sudah kena dampaknya dari pandemi ini Bang. Nah, jadi kali ini kita akan kembali mengulas kisah pelaku UMKM di Kota Medan yang produktif dan terus usaha pastinya dalam mempertahankan usahanya bahkan di usia lanjut, Muli. Nggak pantang menyerah. Nggak pantang menyerah. Jadi berdasarkan, aku udah punya data nih. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Sumut 2019 sebanyak 15,20% penduduk Provinsi Sumatera Utara itu adalah usia pralansia. Jadi usia pralansia itu adalah sekitar 45 sampai 59 tahun. Jadi bisa kebayangkan bagaimana pralansia bahkan mungkin yang sudah memasuki masa lansia di Sumatera Utara itu tetap produktif dan terus usaha. Aduh, kalah dengan anak muda dong. Iya, haruslah. Jadi karena 15% loh tadi ya datanya ya. 15,20%. Ya, jadi harus usaha dalam menjalankan usahanya agar dapat mempertahankan hidup bagi dirinya dan keluarganya pastinya, Molly. Sesuai jadi lansia bisa, kita juga mudah-mudahan harus bisa. Makanya tadi ada di ujungnya kalian juga bisa. Iya, gitu. Siap. Jadi selama pandemi ini usaha UMKM harus go digital. Harus. Wajib zaman sekarang loh. Iya. Bang. Kenapa harus? Nanti kita bakalan ulas masalah UMKM itu harus go digital. Dengan manfaat berbagai platform yang ada nih, mulai karena kan sudah banyak kan, misalnya promosi melalui sosial media, e-commerce dan lainnya banyak lah kalau banyak masalah sekarang digital gitu kan. Ya. Sesuai dengan tema kita yang tadi Molly bilang adalah 3G, rahasia bikin lansia bisa, terus usaha kalian juga bisa. Jadi bakalan kita ngobrol seru nih dengan salah satu pelaku UMKM di Kota Medan, yaitu Ibu Ida yang sudah datang di sini. Halo Ibu. Selamat siang Bang Dori, Bang Rido sama Kak Molly. Selamat siang Ibu Ida. Sehat ya Bu? Sehat. Nah, aku kasih info ini mau. Bu Ida ini umurnya 50 tahun. Ibu sudah 50 tahun? Udah. Gak kelihatan ya Tribuners Medan. Awet muda nih ibunya nih berarti nih. Jadi Bu Ida ini adalah pelaku usaha rumah makan Ida Akiao, bener ya Bu Ida? Benar. Nah itu, jadi Ibu Ida ini tetap produktif, Molly. Jadi tetap produktif walaupun di usia lansia ini menjalankan, kalau misalnya rumah makan Ibu Ida ini sudah berdiri dari tahun 1973. 1973 ya? Ya. Itu lebih tua rumah makannya daripada saya. Diakui berarti ibunya ini usahanya terus berkembang ya berarti ya? Hampir 50 tahun. Hampir 50 tahun ya Ibu ya? Ya. Jadi Ibu Ida ini menjalani usahanya itu berarti dari orang tua atau dari gimana? ibu saya. Oh, turun-temurun. Turun-temurun. Dari ibu menarik banget di Tribuners Medan. Makin gak sabar ya kita nanya gimana sih cara Ibu Ida ini mempertahankan usahanya bisa sampai bertahan dengan lebih dari 50 tahun ya. Jadi perjalanan dalam mengembangkan bisnis kuliner itu tidaklah mudah, apalagi membuat bertahan di tengah pandemik gitu lah, Bang. Ya kan? Susah banget sih. Jadi salah satunya di usia muda, yang tidak muda lagi, ya harus beradaptasi dengan teknologi. Karena kan kebanyakan kalau orang tua kan agak ya istilahnya gaptek lah gitu kan. Jadi untuk pertama kalinya Ibu Ida ini harus belajar menggunakan aplikasi dari handphone. Nah, Ibu Ida terus usaha, sekali lagi mencoba dan sudah bisa mengoperasikan sendiri, bener ya Ibu? Waduh, keren banget nih Bu. Jadi kepengen nanya-nanya nih ya Bang. Tapi sebelum itu, kita di beberapa waktu lalu Wagub Provinsi Sumatera Utara menyebutkan ada puluhan ribu UMKM Bang yang terdampak pandemi COVID-19. Puluhan ribu. Itu di Sumut aja tuh ya? Iya benar. Wagub juga menjelaskan bahwa mereka perlu terus didorong untuk menjalankan usahanya secara online ataupun daring. Sekarang telah hadir bersama kita Bapak Richard Aditya, Director of West Indonesia Grab Indonesia, yang akan membahas rangkaian teknologi Grab untuk membantu para UMKM dan menciptakan ekosistem digital yang baik di Sumatera Utara. Halo Bapak Richard. Halo Polres sehat, Medan, teman-teman di sana, selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Sehat, baik semuanya. Apa kabar semua di sana juga? Bang Rido, Kak Molly, Sehat Sehat. Pak. Bunda juga.
Siap. Oke, nah Tribuners, pastikan tonton terus acara kita Yap. sampai akhir karena kita akan mengumumkan Bang yang menarik banget nih sih. Ini Tribuners Medan nih yang ditunggu-tunggu Tribuners Medan. Tribun tuh harus bagi-bagi hadiah. Apalagi program kita nggak kaleng-kaleng ya, Bang. Jadi kita di akhir acara akan mengumumkan siapa saja yang pertanyaannya terpilih dan berhak mendapatkan voucher GrabFood dengan total 500.000, Bang. Hanya untuk 2 orang pemenang loh. Ciri khas Tribun wajib kasih hadiah. Wajib ya Wajib. untuk Tribuners, tapi Tribuners juga wajib dong untuk nonton Iya. terus ya. Jadi buat kalian yang sudah ikut ngedrop pertanyaan di kolom komentar yang sudah kita bagikan flyernya kemarin, Bang, di Instagram Tribun Medan dan juga Facebooknya Tribun Medan, bisa jadi pertanyaan kamu yang terpilih. Jadi jangan sampai nggak tahu nih kalau pertanyaannya dipilih. Saksikan terus acaranya sampai habis. Sampai habis. Bener ya, jangan sampai ketinggalan. Ibaratnya ngulik-ngulik tentang UMKM sama Ibu Ida. Siap. Oke, nah ini kita ngobrol Langsung dulu aja lah. yuk Bang, kita langsung buat. Udah nggak sabar kali Nggak ini. sabar sih aku juga, apalagi ke Ibu Idanya kan. Iya. Karena menarik banget nih di usia yang udah nggak muda lagi, bisa melek teknologi dan usia bertahan 50 tahun lebih. Oke. Ya, Ibu Ida, ini kita langsung aja lah bertanya sama Ibu Ida. Nah, ini kan usaha Ibu Ida ini kan sudah berjalan hampir 50 tahun ya. Betul. Nah, apa sih Bu rahasianya sampai sekarang itu masih bisa bertahan? Nah, itu dia. Rahasianya saya cerita dari awal. Ya, Dulunya kan rumah makan ini punya ibu saya. Oke. Karena sejak 1973. Oh, awalnya 1973 ya. Oke. Sejak 10 tahun yang lalu, Oke. saya meneruskan usaha ibu. Karena ibu saya kan udah Ya. masuk pensiun, udah tua, udah nggak bisa. Itu rumah makan sudah ada punya nama dulu? Belum, itu belum dikasih nama. Yang tahu orang jual kue tiaw aja. Oh, jadi semenjak Sejak Ibu Ida kapan nih jual, namanya? Semenjak saya yang jual, baru dikasih nama. Oh, rumah makan karena dikelola Kiau sama ya? saya, atas nama saya. Oke. Tidak Akil. Oke. Nah, untuk resepnya itu gimana, Bu? Kalau resep saya tetap memakai resep dari ibu saya. Ibu saya tetap mengikuti pesan dari ibu saya agar menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Intinya adalah menjaga kualitas dan semangat juang supaya bisa bertahan dan terus berusaha. Wih, keren banget ya. Jadi udah usahanya tuh hasil temurun, resepnya juga hasil yang punya lama banget, ibu kembangkan lagi. Iya. Terus tapi namanya diubah jadi semenjak ibu yang pegang ya. Wow. Biar ada namanya kan. Walaupun dulu sudah terkenal. Udah terkenal, tapi namanya lebih terkenal ketika Bu Aida yang pegang. Nah, Wow. Ini aku mau tanya lagi, Bu. Di Ya. Medan kan banyak nih ya rumah makan Chinese food yang sudah banyak lah kalau di Medan ya. Dengan harga yang mungkin sangat bersaing. Nah, di rumah makan Ibu Ida Akyao ini apakah ada menu khas atau yang menonjol di rumah makan Ibu itu sendiri apa itu, Bu? Yang paling bikin Yang banyak dicari-cari mungkin ya. benar. Walaupun kami menggunakan bahan berkualitas, kami tidak menjual makanan dengan mahal. Oh, itu Menu terjadi. yang di tempat kita yang paling murah 12.000 sampai 40.000 lah. Murah ya. Murah. Itu pas untuk pasarannya. Padahal kan kalau bahan baku naik, kita nggak berani naikkan. Benar. Mendingan untung sedikit, tapi pelanggan Pelanggan lebih banyak. datang terus. Wow. Oke. Nah, untuk menu-menunya itu mungkin sama-sama kayak resep yang dulu atau gimana, Bu? Menu tetap saya memakai menu dari ibu saya. Oh, berarti yang menu yang lama masih bertahan sampai Tetap sekarang. saya tetap memakai menu dari ibu saya agar bertahan ya. Berarti yang ibaratnya yang lebih dicari itu sama pelanggan menu apa ini? Menu yang paling terkenal di tempat kami yang favorit adalah banyak yang terkenal ya, yang bilang gitu, wokfen. Itu yang pertama ya. Kedua nasi goreng. Nasi goreng ini ya. Nasi goreng kita ini. ya. Tribuners. Oke. Kue tiaw goreng Kue tiaw goreng. dan ifumi. Wah, tapi Tribuners asal kalian tahu aja tadi waktu Bu Ida datang bawa ini itu wangi banget tuh. Aku selera banget sih. Aduh. Memang aromanya itu agak mengundang, aduh. Lapor. Mau saya batalkan aja ini. Mau langsung Oke. dimakan aja Iya. gitu maksudnya. Jadi sejak Ibu Ida ini meneruskan usaha ya dari Ibunda ya. dari Ya, Ibu ibu. Jadi bagaimana cara mengembangkannya lagi, apalagi sekarang kan udah kenal Grab mungkin gitu ya. Nah, itu gimana? Sejak saya yang menjalankan usaha ini, banyak pelanggan saya menyarankan Untuk daftar untuk di Grab. mendaftarkan ikut alus lah, ikut zaman sekarang ya. Zaman kan lagi digital modern, ya. udah modern.
agar saya memakai jasa online. Oke. E-commerce Jadi tadi ya. justru customer sendiri yang menyarankan. Customer saya yang menyalankan, karena kan kebanyakan customer saya yang dari kantoran, katanya mereka biar bisa gampang menemukan makanannya dengan gampang tanpa keluar. Karena zaman sekarang banyak orang yang Zaman- mager juga iya, ya, malas iya. gerak. Iya. Tinggal mesen aja jadi Bang. Itu sejak kapan Ibu Sejak mendaftar bulan itu? Juli 2019, Oh, dari saya tahun lalu berarti. saya menggunakan teknologi ini dengan mendaftarkan merchant usaha ya? menjadi Merchant ya? mitra merchant GrabFood. GrabFood. Berarti udah setahun lebih ya mulai. Nah, ini kan untuk mendaftarnya itu sendiri ada proses nih Bu. Nah, prosesnya itu diajarin nggak sama orang? Apalagi kan Ibu kan lansia nih, Iya, pasti kan betul. mereka mikir ini pasti Ibu ini kesusahan nih untuk daftarnya, apalagi Awalnya- pengoperasiannya gitu loh. Nah, itu gimana? Awalnya memang saya pikir susah ya, mengingatkan kita bukan muda lagi ya. Kita kan lambat pikirannya kan. Jadi kalau mau Untuk teknologi, untuk teknologi agak segini sedikit susah ya. cepat, tidak gampang. Iya. Tapi kalau kita mau belajar harus bisa. Apalagi tim Grabnya datang langsung Ngajarin terus. ngajarin. Ngajarin terus. Dia yang Nah. membantu saya. Jadi sekarang ibunya udah bisa. Udah. Kalau kita mau belajar pasti bisa. Nah, Yang ini penting kan belajar iya, ya. jadi ini menarik nih. Jadi tadi kan sudah diajarin sama pihak Grabnya. Susah nggak Bu untuk pertama kali mencoba aplikasi berjualan secara online yang ibaratnya dulu tuh offline terus, yang datang langsung ke restoran. Nah ini sekarang udah ada terima orderan nih. Nah ini gimana? Susah Pertama awalnya sih pikirnya susah ya. Tapi diajari oleh tim Grab yang langsung langsung terus diajarin. dia terus. datang ke rumah saya mengajari saya cara memakai memakainya aplikasinya. dan Ya. mengecek dan Menerima pesanan. menerima pesanannya. Semua dibantu dengan tim Grabnya. tim Grabnya. Oh, Mereka oke, sangat oke. membantu kita Oke. dan mau mengajari kita caranya. Jadi kalau misalnya mau usaha itu pasti bisa tuh. Yang penting sih mau belajar terus ya Bu. Jadi Kalau kita mau belajar terus usaha, pasti bisa. Pasti bisa, Molly. Pasti bisa. Ini udah Oke. diakui oleh Ibu Ida yang sudah berumur 50 tahun loh, Tribuners. Karena sebenarnya aplikasi ini mudah dan bisa dipahami kok kalau kita mau belajar. Iya, Tuh, benar. dengerin Jadi- dari pesan dari Bu Idanya. Nggak perlu lansia aja yang harus terus usaha, ibaratnya harus melek digital. Ya kita ini harus melek digital juga. Setuju sih Bang. Oke, kalau gitu Oke. aku juga mau nanya nih Bang. Oh, ada juga Molly. Untuk Bu Idanya, Bu, di masa pandemi ini kan bagaimana rumah makan Ida Keo ini bisa bertahan? Ada dampak nggak yang dialami oleh rumah makan Ida Keo ini? Oke. Awal pandemi ini penjualan menurun hingga 30%. Sepi pembeli karena tidak boleh makan di tempat kan. Oke. Jam buka Jam kan operasional juga dibatasi ya, Bu? karena kan semua nggak boleh, harus di rumah aja. Untungnya saya memakai jasa online ini sebelum masa pandemi ini. Iya, tadi Juli ya 2019 ya. Jadi usaha saya semua tergantung dari jasa online ini. Jadi saya bisa menggantungkan usaha saya di jasa online ini. Nah, ini kan kemarin kan banyak isu kalau misalnya ada perusahaan yang merumahkan karyawannya. Kalau di rumah makan Ibu Ida nih gimana karyawannya? Karena kan kita menggunakan jasa, menggantungkan pendapatan kita semua di jasa online. Jadi Aman ya. kita nggak sempat melumahkan karyawan saya. Oh, Berarti jadi aman aman berarti. ya semua Oke. karyawan dari Ibu Ida, rumah makan Ida. Berarti sangat Keo ini. membantu ya Bu ya teknologi. Sangat membantu. Jadi untuk bertahan itu apalagi sudah kenal GrabFood ini dari sebelum pandemik ya Bu. Iya, Juli. jadi Iya. memang udah mulai kebantu. udah Udah- mulai melek dari sebelum pandemi muncul dan ternyata Bu Idanya udah maju duluan, ambil start duluan, itu yang buat Bu Idanya bertahan sampai sekarang. Oke. Hebat banget sih. Oke, aku mau nanya lagi nih Bu. Dengan bantuan teknologi GrabFood sekarang yang Ibu gunakan ini, pesanan Ibu sudah meningkat. Bahkan bisa bertahan di tengah pandemi. Ada nggak manfaat lain yang dirasakan setelah bergabung dengan mitra merchant dari GrabFood sendiri, Bu? Saya belajar teknologi ini karena diajarkan langsung sama tim Grab. Oke. Saya memasukkan menu yang khusus ya, bisa dibuat di GrabFood, yaitu menu vegetarian. Oke. Sejak menu ini di aplikasi PG yang ada, banyak juga yang cari vegetarian, maksudnya vegetarian. Nah, Makanan vegetarian ya. Karena ada yang vegetarian kan Iya. agak susah dicari ya. benar. Jadi kita
memasukkannya di aplikasi ini, jadi yang cocok buat yang mencari vegetarian. Oke. Jadi menguntungkan semua pelanggan yang mau menemukan vegetarian aja ya. Nah, kalau dari jumlah pelanggan itu kira-kira Ibu merasakan ada peningkatan nggak, Bu? Selama masuk jasa jadi mitra GrabFood. Pelanggan saya jadi bertambah. Makin rame, makin terjangkau di semua tempat. Iya. Yang jauh pun bisa. Apalagi sekarang tinggal pesen di rumah aja, GrabFoodnya yang jalan. Nah, jadi sangat membantu nih mal teknologi. Sangat membantu banget sih, Bang. Ada lagi mau yang mau ditanya? Oke, ini terakhir nih Bu pertanyaannya. Ibu Ida kan meneruskan usaha orang tua yang sudah lama dibangun. Apa sih perbedaan yang paling dirasakan dulu dan sekarang? Serta ada pesan nggak bagi para UMKM agar terus usaha mengembangkan usahanya, Bu? Kalau dulu jualannya belum banyak saingannya. Kayak Kalau kan sekarang di mana-mana semua banyak yang jualannya. Cari pelanggan itu susah, ya kan? Apalagi sekarang kan bahan-bahan naik. Kita pun nggak bisa jual mahal-mahal, ya kan? Harus kompetitif ya, Bu ya. Jadi kuncinya adalah jaga kualitas dan harga supaya pelanggan tetap balik. Oke. Pesan saya, usia bukan penghalang. Benar. Tetap harus belajar memanfaatkan teknologi karena Grab itu gampang dibelikan untuk saya yang sudah tua ini. Tapi semangatnya harus muda dong. Usia boleh tua, pikiran tidak boleh tua. Itu dia. Harus maju. Itu dia. Jadi Grab ini membuat orang atau pelaku usaha itu terus usaha nih. Apalagi jangan dibantu dengan teknologi Grab yang ada gitu kan. Jadi semua lini pelosok-pelosok pun harus sudah terjangkau. Nah, ibaratnya kalau dulu kan ibaratnya offline nih, cuma yang sekitar aja mungkin. Kalau sekarang sudah mulai banyak. Itu aja. Oke, nah ini kita masuk ke pembicaraan ke Pak Richard mungkin ya. Pak Richard. Kita nanya. Halo Pak Richard, masih terhubung dengan kita Pak? Halo Pak. Halo, iya masih terhubung nih, seru banget tadi ngobrolnya, saya dengerin, ikut senang juga. Seru banget ya ngobrol sama Bu Idanya, seru banget. Apalagi sudah ada makanannya di sini, Pak. Waduh, makin seru, Pak. Makin seru. Godaannya nanti pokoknya selesai ini nggak habis langsung sih, Pak. Jadi mungkin saya juga mau bertanya juga sama Pak Richard ini. Ini kan sesuai dengan data yang tadi saya sebutkan, Pak, dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Sumatera Utara 2019 sebanyak 15,20% penduduk di Provinsi Sumatera Utara merupakan usia pralansia, yaitu dari 45 sampai 59 tahun. Nah, menurut Pak Richard nih, apa yang harus dilakukan oleh pralansia atau lansia sekarang atau nantinya mungkin ke depannya agar bisa tetap produktif nih Pak dalam menjalankan usaha atau kegiatan? Nah, ini gimana nih Pak? Oke, terima kasih buat kesempatan sama pertanyaannya juga. Jadi di sini kami dari Grab juga melihat bahwa 15% ini merupakan angka yang tidak kecil. Banyak yang beranggapan juga bahwa sebenarnya usia pralansia dan lansia ini merupakan usia yang nggak lagi produktif ya. Di tengah pandemi ini, tapi kita juga sadar bahwa digitalisasi ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Teknologi dan digitalisasi juga jadi solusi yang bisa kita gunakan untuk semua masyarakat di semua kalangan, semua usia. Mungkin boleh ditampilkan juga, nih ada slide-nya. Dan kita Grab di sini sebagai aplikasi terdepan di Asia Tenggara, kita udah punya banyak teknologi yang sangat terbuka dan inklusif. Bahkan tadi kalau dengar dari Ibu Ida sendiri, merasakan setelah diajarin sebentar pun bisa mudah dicoba dan dilakukan sendiri akhirnya ya. Ibu Ida ini punya semangat terus usaha yang dia bisa buktikan bahwa usahanya pun bisa bertahan, peningkatan ordernya pun bisa terjadi dan tidak perlu sampai mengurangi karyawannya. Kita melihat terus benar-benar contohnya luar biasa banget nih semangat terus usahanya dari Bu Ida untuk bisa beradaptasi, berjuang di tengah segala situasi apapun. Jadi itu sebenarnya yang kita lihat untuk masyarakat, para mitra kami juga terutama para lansia punya kesempatan yang sama dengan teknologi yang sangat inklusif, sangat mudah bisa digunakan. Kira-kira itu. Oke, jadi sudah dijelaskan tadi teman-teman Tribuners Medan untuk mungkin ya pralansia atau lansia yang lagi menonton saat ini. Pokoknya harus tetap produktif. Ibaratnya jangan sampai
tidak melek teknologi ini, Mo. Benar, karena sangat lansia membantu. bisa, siapa saja pasti bisa. Pasti bisa, apalagi muda-muda, pastilah. Nggak mungkin nggak melek teknologi. Benar. Oke, nah ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin saya Harus, bertanya iya. Pak Richard. Saat ini Sumatera Utara kan menurut data ada 48.891 UMKM, banyak loh. Banyak banget Iya. sih, Bang. Nah, dan itu yang terdampak COVID-19. Nah, yang perlu terus didorong untuk menjalankan usahanya secara online atau daring. Nah, seberapa besar nih Pak manfaat teknologi Grab itu sendiri untuk membantu UMKM di tengah perjuangan mereka menjalankan usahanya di tengah situasi pandemik ini? Mungkin Benar. bisa dijelaskan, Pak. Terima kasih Bang Rido buat pertanyaannya. Jadi memang pandemi ini bawa tantangan tersendiri ya bagi setiap kalangan. Tapi bagi Grab, pandemi ini juga sebenarnya menjadikan misi kita Grab for Good untuk memastikan lebih banyak lagi masyarakat yang bisa menikmati manfaat dari ekonomi digital semakin besar. Kita terus berinovasi dan juga berkolaborasi. Di sini terlihat bahwa kita bekerja sama dengan pemerintah supaya implementasi kita pun berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, kita pastikan juga platform dan teknologinya kita ini selalu yang terbaik bagi para bisnis kecil, UMKM, dan para pedagang tradisional supaya terus bertumbuh. Dan pastinya juga yang ketiga, kita terus punya inovasi yang kreatif dan juga tetap mengedepankan keamanan dan kebersihan. Seperti halnya dengan standar prosedur kesehatan yang ada di saat new normal ini. Selanjutnya, yang mungkin saya boleh sampaikan bahwa selama pandemi ini, kami telah menghadirkan lebih dari 40 inovasi yang membantu para UMKM untuk bisa bertahan. Dan sudah direspon dengan sangat baik. Terbukti dengan adanya lebih dari 450.000 merchant yang sudah tergabung selama pandemi ke dalam platform Grab di Indonesia. Berikutnya, saya mau mengingatkan di sini bahwa di Sumatera Utara sendiri, Grab menghadirkan layanan 3G untuk mendukung UMKM, mitra, dan juga para pelanggan kami. G yang pertama, kalau boleh saya cerita, di sini adalah adanya layanan GrabMart, yang merupakan layanan pengiriman barang kebutuhan sehari-hari yang bisa diandalkan kapanpun dan dimanapun. Dan lagi-lagi responnya sangat baik. Memasuki pandemi, layanan ini meningkat sebesar 22%. Lalu juga ada layanan Grab Assistant, ini G yang kedua, yang membantu jutaan pedagang, khususnya para pasar tradisional. Ada sudah sekitar 7.000 pasar tradisional yang tetap bisa berjualan di tengah pandemi dengan adanya layanan Grab Assistant ini. Ini juga sudah tersedia di lebih dari 100 kota dan kabupaten di Indonesia. G yang ketiga, menekankan kebersihan, keamanan, kenyamanan, adanya Grab Protect, layanan transportasi yang nyaman dan juga tetap sehat dan juga aman, yang sudah melayani lebih dari 58 juta kilometer perjalanan masyarakat Indonesia. Berikutnya, saya mau sampaikan, kita juga punya teknologi yang mudah, kita meluncurkan yang namanya aplikasi Grab Merchant. Nah, aplikasi Grab Merchant ini merupakan aplikasi yang sifatnya all-in-one, atau mungkin bahasa mudahnya satu pintu yang sudah terintegrasi bagi siapa aja, bagi para mitra ataupun calon mitra nih yang mau mendaftarkan ke digital. Jadi aplikasi ini bisa dengan mudah di-download secara gratis di Google Play, buat siapa aja yang mau mulai bisnisnya, baik itu kuliner ataupun toko kelontong secara online. Nah, di aplikasi ini yang saya mau tekankan, ada 4B yang bisa kita lakukan dengan segera. B yang pertama, kita segera bergabung menjadi mitra merchant, pakai pendaftaran yang instan. Lalu B yang kedua, kita bisa langsung bikin iklan sendiri melalui fitur marketing yang ada, udah mudah sekali dipandu di aplikasi ini. B yang ketiga, kita bisa beli bahan-bahan pokok yang berkualitas. Tadi disampaikan terus sama Bu Ida, kita harus pertahankan kualitas makanan, beli bahan-bahan makanan yang berkualitas. Cocok sekali dengan apa yang kita sarankan di sini. Yang keempat, B-nya adalah bisnis yang terintegrasi dengan keamanan ekstra. Jadi, dengan aplikasi ini akan ada 3 profil yang berbeda bagi penggunanya, bagi pemilik, dan para karyawan. Memastikan keamanannya pun terjamin menggunakan aplikasi ini. Jadi secara singkatnya solusi 3G dan 4B ini yang kami rancang secara inklusif untuk memastikan siapa aja, khususnya bagi para pelaku bisnis di Sumatera Utara, Kota Medan, bisa terus usaha. Wow, keren banget ya ternyata tadi yang penjelasan dari inovasi-inovasi yang diberikan Grab kepada UMKM di
Indonesia, Bang. Bukan di Sumatera Utara aja, di Molly. Indonesia. Jadi Iya. seluruh Indonesia merasakan inovasi dari Grab sendiri. Benar. Jadi tadi ada 3G dan juga 4B. 4B. Tuh 3G-nya sendiri menarik banget nih, Bang. Ada Grab Mart-nya, ada Grab Assistant sama Grab Protect-nya. Benar. Tuh, tadi sesuai dengan topik kita hari ini ya, ada Ya, 3G-nya. 3G. Oke, Pak Richard, kalau gitu aku mau nanya juga nih, Pak. Jadi udah begitu banyak inovasi yang diberikan Grab bagi UMKM yang ada di Indonesia nih, Pak. Apalagi nih inovasi terbaru yang dihadirkan oleh Grab? Kedepannya mungkin, Pak. Oke, terima kasih Kak Molly buat pertanyaannya. Di sini Indonesia ini sudah menjadi rumah lebih dari 64 juta UMKM, di mana memang baru 16% yang sudah terdigitalisasi. Jadi masih sangat besar nih peluangnya untuk membawa para UMKM ini going to digital. Jadi kita mau mempermudah bisnis-bisnis yang terkecil pun untuk bisa manfaatkan teknologi. Inovasi yang baru kita luncurkan bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November kemarin, Grab telah meresmikan yang namanya Grab Tech Center di Jakarta. Ini fasilitas yang sangat luas, lebih dari 12.000 meter persegi, yang akan jadi pusat inovasi di kawasan Asia Tenggara yang khusus didedikasikan untuk pengembangan UMKM supaya bisa terus bersaing. Berikutnya, kita juga punya beberapa layanan yang khusus kita berikan di Kota Medan. Yang pertama, adanya Grab Merchant Center, di mana ini merupakan satu layanan offline yang disediakan untuk membantu kebutuhan para mitra merchant di Medan, seperti pendaftaran, penanganan keluhan, edukasi, dan lainnya. Lalu juga kita punya yang namanya aplikasi Grab Kios, ini bagi para masyarakat ataupun mitra kami yang mata pencahariannya pun sempat terdampak saat ada pandemi COVID-19 kemarin, bisa bergabung menjadi agen individu Grab Kios supaya bisa punya penghasilan tambahan. Mereka bisa berjualan produk-produk digital seperti pengiriman uang, pembelian produk asuransi, pembayaran tagihan, dan juga pengisian pulsa. Ini bisa dilakukan dan memberikan penghasilan tambahan. Karena peluangnya pun sangat besar, masih ada sekitar 170 juta masyarakat Indonesia yang belum punya akses perbankan. Dan yang ketiga, kita juga meluncurkan portal dan juga iklan gratis bagi para ribuan UMKM di Medan, supaya visibilitas usahanya pun bisa terus kelihatan dan pastinya meningkatkan juga bisnisnya di Kota Medan ataupun Sumatera Utara. Jadi ternyata bakal ada terus ya Pak untuk inovasi untuk ke UMKM ke depannya ya dari pihak Grab. Iya, harus. Wajib. Karena harus berkembang terus, apalagi mengikuti dunia digital harus berkembang terus. Benar. Oke, ini dia. Kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu. Siapa yang nunggu nih ngomong-ngomong? Sesi yang ditunggu-tunggu sama penonton pastinya. Bukan kita yang nunggu ya. Kalau kita jadi kalau kita jadi peserta, kita harus nunggu juga, Molly. Oh iya, masalah ini kita membawa acara, memberi informasi, jadi nggak bisa. Jadi ini dia sesi Q&A ya kan, yang kita akan membacakan 2 question. Bahasannya ini. 2 question yang terpilih ya Molly ya. Jadi bisa mungkin dibacakan, Molly nanti baca. Boleh. Jadi aku akan membacakan pertanyaan terbaik pertama yang ditujukan ke Bapak Richard. Oke, siap ya Pak? Pertanyaannya siap ya, kayak ujian. Siap dong, harus siap. Ini pertanyaan dari Ismail Toel. Banyak pelaku UMKM terutama lansia masih belum terbiasa dengan dunia digital. Bagaimana cara Grab agar UMKM di Indonesia bisa beradaptasi dan bertahan di era pandemi itu Pak? Silakan. Oke, terima kasih nih pertanyaannya. Saya mengulang sedikit bahwa Grab itu berkomitmen menghadirkan platform dan teknologi inklusif yang bisa membantu siapa aja untuk bisa terus usaha. Mungkin boleh ditampilkan tadi yang sempat saya jelaskan, bahwa selama pandemi ini kami telah menghadirkan lebih dari 40 inovasi ya, dan ini direspon dengan sangat baik. Udah lebih dari 450.000 UMKM yang terdaftar di aplikasi Grab, khususnya di masa pandemi kemarin. Dan mengulang tadi bahwa layanan 3G dari Grab ini, khususnya di Sumatera Utara, kita sudah luncurkan. Adanya Grab Mart, adanya layanan pengiriman barang kebutuhan sehari-hari, bisa ready kapanpun dimanapun. Lalu juga adanya Grab Assistant, membantu memberi kebutuhan pokok yang barang-barang tradisional, bahkan para pelaku pasar tradisionalnya pun sebagai UMKM mikro di sini juga bisa bertumbuh berkembang. Serta G yang ketiga di sini tadi Grab Protect, layanan transportasi yang juga nyaman dan juga aman bagi mitra dan juga bagi para penumpangnya. Nah, berikutnya yang tadi saya juga sempat sampaikan, aplikasi Grab Merchant ini yang mudah di-download, gratis, bisa membantu para pelaku usaha ataupun
calon pelaku usaha mengembangkan bisnisnya. Di mana di dalam aplikasi ini sudah saya sampaikan, habis 3G ada 4B-nya, gimana lah, segera bergabung sama Grab Mitra Merchant ini, bikin iklan sendiri supaya visibilitasnya naik, fitur marketingnya juga sangat mudah. Yang ketiga, bisa beli bahan-bahan pokok yang berkualitas supaya usahanya juga semakin meningkat kualitasnya. Dan yang keempat, B-nya adalah bisnisnya ini terintegrasi dengan keamanan yang sangat ekstra. Jadi semuanya ini sudah sangat inklusif dan dipastikan bisa digunakan oleh siapa aja dengan semangat terus usaha. Tuh dia, udah dijawab ya pertanyaan dari Bang Ismail Toel. Tuh dia, berarti abangnya berhak mendapatkan voucher ini ya Bang? Iya. Wah, keren. Harus persetujuan saya juga. Harus persetujuan abang dulu, gitu Pul. bisa. Oke, next Bang, pertanyaan untuk yang pemenang kedua nih. Pertanyaan kedua nih Molly. Jadi dari boy_alexander 7. Bisnis kuliner online. Ini pertanyaan ini mungkin ke Bu Ida mungkin Bu Ida. Bisnis kuliner online saat ini membutuhkan keseriusan. Bagaimana Ibu Ida bisa beradaptasi dengan teknologi meskipun sudah usianya tidak bilang muda lagi ya. Tapi tetap awet muda. Tetap semangatnya tetap muda. Memang awalnya kan tidak muda ya, tapi saya mau mencoba. Kalau saya mencoba menjadi bergabung dengan menjadi merchant dari GrabFood tadi ya. Kalau kita bingung, kita bisa bertanya ke tim GrabFood-nya langsung sendiri. Aplikasinya Grab mudah. Dioperasiin mudah ya Bu ya? Dan gampang dipakai ya. Kalau kita sudah belajar memahami, cepat bisanya ya untuk operasiinnya ya. Nah, kalau saya bisa, berarti semua orang bisa. Tuh dia. Satu lagi, kalau kita mau belajar, terus berusaha. Yang penting terus usaha. Lansia bisa, siapa saja bisa pasti. Itu dia. Jadi intinya untuk Bang Boy Alexander terus usaha. Jangan menyerah. Udah dijawab ya tadi sama Bu Idanya ya. Idanya. Jadi selamat ya. Selamat kepada dua penanya terbaik. Selain pertanyaan tadi sudah dijawab, masing-masing akan mendapatkan voucher GrabFood senilai Rp500.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi bagi para pemenang akan dihubungi oleh pihak Tribun Medan ya. Benar. Jadi nanti bakal dikirimin ya Bang untuk melengkapi data-datanya ya. Jadi kalau misalnya nggak dilengkapin, dipotong pajak sama kami 2 pasti. Kalau datanya juga nggak dilengkapin untuk kita. Ya. Jadi mohon dilengkapi data-datanya. Pokoknya kalau nggak lengkap langsung potong atas aja udah. Soalnya lumayan banget Bang, makan siang untuk 3 hari itu bisa. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir mungkin untuk Pak Richard, mungkin ada Molly. Boleh, ini aku Pak Richard, halo. Halo Pak, ini Pak sebelum terakhir nih, sebelum kita tutup perbincangan kali ini ya Pak, aku mau nanya boleh ya? Boleh dong. Pak, apakah ada pesan yang bisa disampaikan bagi pelaku usaha lainnya yang ada di Sumatera Utara, baik yang baru memulai atau yang sedang menjalani usahanya nih Pak? Kami berharap ya dapat melakukan digitalisasi sebanyak mungkin UMKM di Indonesia. Amin. Tampilkan ya kan, di sini tampilkan juga nih bahwa termasuk di Sumatera Utara juga, bahwa dapat dikatakan target kami ini adalah adanya peningkatan dari jumlah UMKM yang bertransformasi ke digital supaya manfaat ekonomi digital dapat dirasakan lebih banyak orang. Sesuai di slide ini ya, bahwa satu UMKM bertumbuh, kita percaya ini membawa jutaan kemajuan lain bagi banyak orang. Dan sektor UMKM di Sumatera Utara ini merupakan tulang punggung perekonomian lokal loh, dengan kontribusi ekonominya sendiri dari UMKM di Sumatera Utara sekitar 67%. Jadi ini bukti jelas banget bahwa Sumatera Utara merupakan pasar yang sangat luas untuk berbagai jenis usaha. Karena itu para pelaku UMKM perlu lebih giat lagi dalam memasarkan produknya mereka. Nah, di berikutnya yang mau saya sampaikan di sini bahwa segera manfaatkan teknologi dan berdigitalisasi dalam menjalankan usaha di era tatanan hidup yang baru ini. Di masa pandemi yang sekarang ini, semua hal yang susah bisa menjadi mudah kalau kita mau terus usaha bersama dengan teknologi inklusifnya Grab. Tadi Ibu Ida sudah berulang kali mengatakan ini dan saya sangat senang, semangatnya sama, terus usaha. Di sini disebutkan beberapa portal dan juga alamat sosial medianya kami yang bisa sangat mudah segera diikuti supaya bisa bergabung dalam platform Grab dan maju bersama Grab.
di tengah pandemi ini. Tuh dia. Jadi harus kalau mau maju gabung dengan GrabFood supaya usahanya berkembang nih Bang. Dan habis itu lebih banyak lagi pelanggannya pasti. Yang bakal murder terus ya, seperti yang Bu Ida rasain ya Bu, benar ya? Ya. Oke, jadi tadi Molly udah bertanya sama Pak Richard, aku bakal bertanya sama Ibunya. Oke, boleh. Bu, ini kan Ibu meneruskan usaha orang tua dari dulu yang udah lama dibangun nih. Apa sih perbedaannya Ibu menjalankan usaha yang dulu sama sekarang? Nah, habis itu pesan apa nih dari Ibu untuk para pelaku UMKM agar terus bisa nih untuk mengembangkan usahanya ke depannya? Itu gimana? Bisa dijelaskan? Kalau dulu ya jualan belum banyak saingannya karena nggak gitu banyak yang jualan. Kalau sekarang zaman udah gampang jualan di mana-mana, jadi jualan kan pasti banyak saingannya. Benar. Jadi karena banyak pelanggan saya mengajukan saya mengikut zaman. Oke. Ikut alus ya kan, ikut alus, ikut zaman. Karena kan pelanggan saya kebanyakan semua orang kantoran yang nggak bisa keluar kalau mau waktu makan, jam makan. Jadi mereka menyarankan saya agar memasukkan usaha saya ke bisnis online, jasa online. Nah, kalau untuk kualitas dulu yang sama sekarang tidak boleh berubah pastinya Ibu ya. Menu kami tetap pakai yang berkualitas, wajib dan harga yang terjangkau lah. Jadi walaupun masa pandemi ini bahan pada naik, harga ikut naik nggak, Pak? Enggak. Kita biar untung nggak banyak, yang penting pelanggan tetap. Tips itu sebenarnya salah satu tips kepada Tribuners Medan dari Bu Ida Kiau loh. Jadi jangan muluk-muluk mau cari untung yang banyak ya. Jadi kita harus menjaga konsistensi juga. Engagementnya dulu dibangun. Engagementnya dulu. Oh bahasanya. So keren kan hari ini Abang Bang. Pesan nih Bu, pesan dari Ibu terhadap UMKM yang ada untuk terus usaha, mengembangkan usahanya itu gimana Bu? Terus usaha dan tetap pertahankan kualitas meskipun di masa yang sulit ini ya. Kalau lansia kayak kita, siapapun mau bisa kalau terus berusaha. Bukan penghalang kalau untuk kalau tua. Oke. Wih, keren banget loh Bu Idanya. Dan tetap memanfaatkan teknologi yang terus berkembang. Oke. Itu aja Molly. Iya benar Bang. Sepertinya sesi kita telah berakhir. Kita udah nanya-nanya ke Bu Ida, ke Bapak Richardnya langsung, terus juga untuk Q&A-nya juga udah ya. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Ida. Terima kasih kembali. Banyak Ibu Ida atas waktu sharingnya. Nah, sama-sama teman-teman dari Tribun. Iya, sama-sama Pak. Jadi kita sama-sama lihat bagaimana teknologi inklusif Grab membantu siapa saja untuk bisa terus usaha. Oke, jadi kunjungi terus di websitenya GrabFood atau Grab di www.grabforgood.id untuk informasi lebih lanjut dan lebih lengkapnya. Oke, sampai jumpa di program BBM selanjutnya. Jangan lupa untuk tonton terus episode BBM di selanjutnya minggu depan seperti biasanya ya. Dengan saya Molly, saya Rido. Pamit undur diri. Bye-bye. Susah. Kau penuh hikmah. Karena kau, kita jadi lebih berani mencoba. Membangun, menciptakan semua yang belum pernah dicoba. Karena susah, kita nekat berinovasi, membuka mata, telinga, dan pikiran untuk lebih mengerti, terinspirasi, bahkan sampai lebih sering berbagi. Susah, kok adalah proses pendewasaan di tiap kerasnya usaha kita. Dan dari menelan semua pengalaman yang kau berikan, kita tidak akan berhenti. Terus bergerak untuk mengubah susah jadi mudah.